Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Materi kita ini yaitu mainboard. Ya, mainboard ini komponen penting dalam komputer karena nanti semua peralatan dalam komputer induknya ke sini. Gitu. Nah, apa itu mainboard? Mainboard dari komputer yang sebenarnya sudah ada sejak dekade 70-an. Ya. Nah, sayangnya saat diciptakan pertama kali tampilan mainboard tidak seperti sekarang. Ya, sekarang kan kecil, ya, kecil. Mungkin ukuran 30-40 cm persegi udah. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, termasuk di laptop, ya, di notebook itu lebih kecil ya. Nah, kalau dulu besar ya. Nah, kemudian komponennya ada banyak ya. Yang jelas agak semrawut kabel. Nah, nanti pada saat perakitan mudah-mudahan di semester ini kita bisa ke sekolah ya. Mungkin biasanya sih SMK Pratama ada membuat gelombang, artinya kalau satu kelas itu lebih dari 10 akan dibuat per 10 orang untuk masuk praktek ya. Tahun kemarin gitu. Nah, tahun ini kita belum karena biasanya kalau semester 1 ini masih pengenalan semua gitu. Nah, nanti mungkin di akhir-akhir semester mungkin ada, mudah-mudahan ada gitu. Nah, kemudian ini seiring waktu berjalan, teknologi dalam dunia komputer khususnya berhubungan dengan mainboard sudah lebih berkembang. Bahkan sekarang ada mainboard yang pakai cooler ya, yang pakai air untuk mendinginkan mainboardnya sebagainya. Nah, dan fungsinya tentunya lebih banyak gitu. Nah, mainboard sendiri adalah bagian dari penting dari komputer yang bentuknya mirip papan. Ya. Papan yang digunakan adalah jenis papan PCB. Nah, ini kalau robotik, produk kreatif kayaknya ada ya. Tapi belum masuk ke bikin PCB belum, Pak Zulkifli. Pak Zulkifli ya, keurasan ya. Belum merakit. Nah, di situ nanti ada papan PCB. Kalau kelas SMP mungkin kemarin udah belajar main PCB, ya itu terdiri dari banyaknya komponen, termasuk chip dan sebagainya. Ya, dan juga konektor. Nah, pada motherboard yang sering disebut dengan mainboard, ya, ini istilahnya di dalamnya ada BIOS, ada memori, ada komponen lain yang akan terpasang. Nah, ini ada gambaran mainboard dengan ini apa nih? Bulat nih. CPU cooler. CPU cooler apa nih? Fan prosesor. Fan prosesor ya. Fan prosesor atau kipas angin dari prosesor. Kalau kita lihat ini prosesornya mereknya Intel. Mainboardnya mereknya Asus. Jangan ditambah K ya. Gitu. Jadi mereknya Asus gitu. Nah, kemudian fungsi utama dari mainboard ini sebenarnya untuk menghubungkan beberapa komponen mulai dari konektor, BIOS, kartu memori, kartu grafik sampai RAM. Nah, kemarin di grup ada yang ngirim nih lebih simple gitu ya. Nah, benar. Saya dulu tantangan saya waktu di kelas 2 sekolah di SMK 7, saya alumni SMK 7. Pada saat pameran kami ditunjuk untuk menampilkan produk dari IT kami gitu. Jadi kami bikin CPU rakitan yang di atasnya adalah kolam ikan. Yang di atasnya adalah akuarium. Jadi gimana tuh? Ya, jadi kita pakai dari papan kaca apa ya satunya itu, bukan kaca akrilik apa? Ya, kaca akrilik. Kita bikin kaca akrilik. Di bawahnya itu ada mainboard apa semua, kita rakit, kita sampai nyala, kemudian kita kasih aksesoris lampu. Terus kemudian di atasnya kita buatkan akuarium. Jadi di bawah itu mesin, di atasnya akuarium. Yang paling fatal adalah ketika itu bocor, perakitannya susah, perakitannya nggak sesuai, meleset, maka itu bisa masuk ke CPU dan nyetrum. Nah, alhamdulillah perakitan itu berhasil. Nah, masalahnya adalah zaman waktu saya sekolah dulu tidak ada dokumentasi seperti saat ini. Jadi karya-karya kami itu cuman ya sudah nampil selesai gitu. Kalau sekarang kan ada nih, saya pernah bangga nih, pernah ikut pameran nih. Itu nggak bisa kami dokumentasikan. Karena kami punya HP itu masih di HP kalau poliponik itu udah mewah ya. Ringtone yang biasa itu yang bunyinya titit itu aja.
ya, poliponik, monoponik ya, masih monoponik. Nah, sekarang kan udah MP3 ya. MP3 itu. Nah, jadi Ya, tidak bisa betul. didokumentasikan. Kalau kemarin kalian ngirim seperti itu bukan lagi yang ya mustahil, tetap kita bisa ya. Saya pernah juga bikin untuk pribadi kerja saya bikin dari ini plywood ya. Jadi plywood, jadi meja ya sama konsepnya dengan kemarin, meja cuman di atasnya saya kasih kaca. Jadi ketika saya kerja, saya ngelihat tuh mesinnya di bawah, memorinya gimana, prosesnya gimana, kerjanya itu saya ngelihat waktu saya kerja di SMK 7. Kemudian saya sebagai teknisi, kemudian diangkat sebagai kepala teknisi, kepala laboratorium, berarti saya punya kekuasaan untuk menggunakan alat gitu. Jadi ada beberapa alat yang memang saya pakai, saya rakit dibuatkan dalam satu meja. Jadi enak ketika kita kerja, di bawahnya itu, di bawah kaca itu terlihat semua. Ya, terlihat semua, tapi itu model masih jadul ya, Pentium 4 gitu. Coolernya masih nggak ada lampu-lampunya kayak sekarang, apa fannya. RGB. Nah, kalau RGB. sekarang kan ada lampu-lampunya tuh. Nah, enak juga kalau kalian apalagi kalau kalian anak multimedia punya seni, lebih seru lagi ketika kita gambar, kemudian ketika kita berimajinasi, ada sesuatu hal yang kira-kira membuat kita senang, pikiran kita senang, itu pasti gambar kita akan lebih bagus. Iya, Ya, menaikkan mood lebih lah. bagus. Ya, itu memang bisa kita lakukan ya. Tapi ya tadi masalahnya adalah itu kita rakit ya, kita rakit sendiri. Tidak, kalau kita beli jarang, tapi kalau kita beli ya biasanya ada juga, tapi harganya ya lumayan. Nah, mungkin nanti dari SMK Pratama biasanya sih tiap tahun ada ya, Dinas Pendidikan adakan pameran, biasanya di Gor Sempaja ya. Saya dulu di Gor Segiri. Begitu Gor Sempaja udah mulai aktif, di Gor Sempaja saya hanya sebagai guru pendamping. Setelah saya selesai sekolah, saya nggak ikut, hanya cuma jadi guru pendamping. Produk yang kedua yang pernah saya sampaikan yaitu bikin jaringan hotspot login voucheran. Itu pernah kita sampaikan kita pamerkan. Nah, anak Pratama dulu juga sering ikut, kalau nggak salah video editing atau apa itu pernah ditampilkan. Kalau dari TKJ-nya kayaknya belum, nanti dikembangin, siapa tahu dari sekarang ada yang punya kan, ada yang bikin, nanti pada saat pameran udah pinjam atas nama sekolah, tapi perakitan atas nama kalian. Nah, jadi istilahnya kalian ikut pameran nggak bayar, tapi nama yang dipakai adalah nama kalian, meskipun namanya mejengnya nama sekolah. Nah, itu biasanya nanti kalau selesai akan dilirik orang. Ya, dilirik orangnya dalam artian apa? Siswa ini kreatif, punya imajinasi, punya kebanggaan. Ini biasanya diincar ya. Dan perusahaan biasanya udah nandain tuh, nanti kalau ini lulus tolong kasih tahu saya ya, biasanya seperti itu. Nah, jenis motherboard ada banyak yang digunakan pada PC maupun laptop sekarang. Di antaranya ada motherboard ATX, kemudian micro ATX, mini ITX, dan motherboard IATX. Kalau kita lihat dari sekilas gambar, ya perbedaannya adalah besar, mengecil, sampai dengan yang mini ke kecil, ya. Gitu. Nah, salah satu motherboard yang banyak digunakan merupakan versi upgrade dari jenis AT, ya, yang banyak kekurangannya. Nilai plusnya dari hardware ini adalah tersedianya lebih banyak slot memori yang bisa digunakan untuk menambahkan RAM. Jadi slot memorinya ini lebih banyak. Nih, slot memorinya lebih banyak. Ini ada berapa? 4 ya. Nah, itu. Kemudian dan juga kartu grafis. Kartu grafisnya 1 2 3 4. Jadi kita bisa menambahkan lebih dari kartu grafis. Kalau biasanya anak multimedia yang main video editing itu biasanya pakai monitor ya, agak sombong dikit loh ya biasanya. Ya, nggak cukup 1. Iya, ya. 2. Lebih biasanya. Yang 1 buat ngedit Photoshopnya, yang 2 buat ngerender videonya, yang satunya lagi buat dokumentasi atau apa lah. Biasanya sih gitu, rata-rata ya 2 ke atas ya, multimedia. Di extend gitu. Nah, di extend. Nah, jadi monitor 1 kerjanya apa? Tidak dijadikan satu layar, enggak. Jadi monitor 1 monitor 2 beda tampilannya, tapi mesinnya satu. Sama. Nah, mesinnya sama.
Nah, kemudian ada micro ATX. Nah, micro ATX ini hampir sama dengan jenis ATX, yang membedakan ukurannya lebih kecil. Secara harga ini juga sama, lebih murah ya. Ini bisa lebih kecil. Kemudian pengurangan pada slot memori juga udah dikurangin ya. Kemudian motherboard mini ITX. Nah, ini mini kecil. Motherboard yang ukuran cocok untuk komputer mini, meski cenderung kecil, fungsinya tetap sama dengan yang sudah ada di sistem pendingin di dalamnya. Nah, sekarang ada komputer yang lebih kecil ya, komputer yang ukurannya cuma 10 cm ada ya. Ada kan? Sebesar Pernah kotak. saya Ada lihat. Pak, ada. Pernah saya lihat. Nah, itu sebesar kotak rokok besar dikit lah, mangkok itu. Nah, itu Iya. udah lengkap isinya. Kita bisa ini, cuman memang dari segi kapasitas penyimpanan dia lebih kecil. Terus yang kedua, kalau kita pengennya model yang seperti itu untuk hardware, untuk spesifikasi yang menunjang multimedia itu belum. Ya, biasanya belum. Biasanya standar kuat. office, standar musik ya. Yang penting bisa ngetik, bisa ini. Terus kemudian lebih kecil itu biasanya dipakai portable. Artinya mudah dibawa kemana-mana. Nah, itu untuk yang jenis-jenis kecil ya. Nah, bukan laptop. Kalau laptop beda lagi ya. Laptop ada laptop, ada notebook, ada netbook ya. Notebook dengan laptop itu hampir sama. Nah, kalau netbook lebih mini lagi. Berapa? 7 atau 10 in ya. Dia lebih kecil. Iya. Dia fungsinya biasanya ke office ya, office. Lebih banyak orang presentasi, untuk ngetik, untuk musik, itu Bekerja. doang. Nah, kalau sejenisnya yang besar, ROG dan sebagainya ya itu udah lain lagi. Untuk gaming itu. Dan itu juga jarang sih mereka kalau yang pakai ROG pindah-pindah gitu kan. Nah, pindah-pindah artinya dia main paling dari situ udah bertahan lama, nanti pindahnya agak lama lagi. Tapi kalau yang mini biasanya kan presentasi 1 jam di tempat ini, kemudian 2 jam berikutnya presentasi lagi di kantor ini. Nah, itu biasanya pakai yang mini. Karena laptop ROG itu berat biasanya. Soalnya kulirnya itu yang berat, gede lumayan. kulirnya. Lumayan kalau gendong pakai tas Tasnya itu jinjing, tas punggungnya samping, sakit langsung. nah, pinggang pundak bisa kerasa gitu. Ya. Nah, kemudian ada motherboard EATX. Nah, EATX ini kelebihan perangkat ini adanya banyaknya slot yang bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Misal dipakai untuk RAM atau untuk tambahan kartu grafis, main game dan sebagainya. Ini lebih besar dari yang ATX ya. Jadi slotnya lebih banyak di EATX ya. Yang baru sekarang pakai EATX ya. Yang terbaru, mainboard yang terbaru. Nanti dilihat ya, terbaru itu apa. Jangan sampai pada saat beli ternyata yang saya jelasin yang produk sejarah histori gitu. Pak, saya mau beli prosesor kok nggak ada lagi ya Pentium 1 gitu. Ya Pentium 1 masih zaman saya gitu. Kalau zaman kalian tuh udah Core i berapa? Core i9 sekarang udah mau keluar Core i10 katanya. Nah ya Core i9 gitu. Iya. Udah punya Core i7 aja, bisa beli Core i7 aja udah lumayan sekarang gitu. Udah standarnya ya udah minimal Core i5, Core i7 lah untuk kalian yang sekarang. Tapi kalau masih mencari di Pentium atau dual core, ya berarti itu sama saja kalian cari barang bekas. Gitu. Kenapa? Karena itu hampir tidak diproduksi lagi. Dan spare partnya itu kalau kalian punya dijual itu harganya bisa 2 kali lipat harga baru lama. Ya, kenapa? Karena ada orang yang sudah punya tapi rusak, kemudian dia rela beli, yang penting komputernya dia nyala. Biasa kan? Nah, biasa seperti itu. Kalau barang langka otomatis harga naik, apalagi barang unik gitu. Nah, itu. Oke, kemudian ada di mainboard itu beberapa soket ya. Ini saya jelasin soketnya, nanti di akhir saya pengen kalian bikin video yang bahas satu mainboard lengkap dengan fungsinya gitu ya. Entah nanti kalian baca atau gimana, yang jelas bikin video kemudian diupload di sebuah YouTube dan linknya dikirimkan di Google Class. Tapi nanti ending saya kasih di ini. Nah, soket CPU ini adalah soket yang dipakai untuk prosesor ya. Nah, ini bentuknya soket seperti ini ya. Ini ada soket untuk prosesor
dibawa, kalau ini soket ya Bu. Kalau yang baru kan LGA ini dia terbalik ya. Terbalik prosesornya ya. Prosesornya dia memiliki pin. Kalau yang lama memiliki pin ya. Nah, kalau yang baru sekarang kayaknya prosesornya nggak ada pinnya ya, cuman bintik-bintik. Ini ya. Ini. Kayaknya sih, Ya, Pak. LGA ya kan. Nah, kalau yang lama prosesornya ini ada pinnya di sini. Saya pernah magang. Ya namanya magang. Kita sekolah belum pernah ngerakit di sekolahan. Ngerakit pun satu kali, itu pun pas mau magang terpaksa diajak ngerakit karena memang di SMK 7 waktu itu belum ada perangkat gitu. Jadi saya masuk ke SMK 7 itu ya dibilang terpaksa ya terpaksa, karena masuk ke elektro SMK 2 nggak lolos, waktu itu masih pakai NIM saya nggak lolos, disarankan ke jurusan bangunan saya nggak mau. Kenapa? Pak D saya bangunan, Pak Le saya nggak lulus SD sudah jadi pemborong bangunan, kakak saya nggak lulus sekolah, yang kakak ipar kakak sepupu nggak lulus sekolah bisa nukang, bisa bangun. Masa saya sekolah jauh-jauh harus ke bangunan lagi, mikirnya kan gitu. Iya. Udah, saya Biasanya nggak kalau mau. sudah banyak di keluarga yang kayak gitu, anaknya tidak mau Nah, biasanya. saya bukan ke situnya, tapi arahnya ini kan semua sudah ada, saya pengen cari yang nggak ada gitu. Karena waktu itu di kampung saya pengen nyervis, jadi tukang servis komputer, ada tukang servis elektronik lah waktu tujuannya. Karena di kampung memang kalau ada TV rusak ada apa, kita harus ngirim ke Samarinda, harus nunggu baru apa bulan baru balik. Itu pun kalau nggak jadi nggak balik TV-nya gitu. Jadi saya coba pengen pulang kampung, punya prestasi, punya ilmu yang bisa saya jual di kampung. Nah, akhirnya nggak lolos, sudah putus asa, ditawarkannya SMK 7. SMK 7 produknya sampelnya itu tangan robot ya, tangan robot gambar waktu di belangko pendaftaran tangan robot. Wah, saya seneng karena saya suka dengan film Power Rangers gitu ya waktu itu ya. Power Rangers, saya mikir ini bisa bikin tangannya gitu, nanti pada saat saya masuk sekolah saya bisa bikin sampai ke badan, harapannya seperti itu. Yang namanya sekolah komputer kita nggak ngerti, ternyata nyampe sana jangankan tangannya gitu, matanya, badannya aja kita nggak ngelihat, nggak ada gitu. Jadi nggak ke arah sana. Robotik kan baru-baru ini dikembangin ya. Nah, mungkin era kalian ini banyak lomba robotik. Jadi saya dulu ngimpinya udah ketinggian nggak dapet gitu, ya udah nggak jadi Power Rangers dah gitu ya, jalankan sistemnya aja ya. Masuk ke sistem itu. Jadi pada saat saya ngerakit itu saya bengkokkan satu pin yang di sini. Ini kalau di sini ada pin yang soket. Ini ada pin satu bengkok, itu saya ingat kok soket berapa ya, 988 atau berapa gitu. Satu soket itu bengkok, dia nggak bisa nyala sudah. Nah, itu harus kita luruskan. Nah, begitu saya ngerakit gemetaran, udah keringat dingin, malah waktu masang malah jatuh bengkok. Nah, itu saya di Hotel MG depan Pasar Pagi, depan Hotel Mesra, depan Mesra aja. Kita ada Hotel MG, dulu ada Mitra Media Maya Kalimantan, toko komputer di sana. Nah, saya magang di sana, dipanggil langsung sama bosnya. Wah, kenapa ini? Maaf Pak, jatuh bengkok. Ya, kamu tahu nggak harganya ini? Nggak tahu Pak, ya harganya kalau salah waktu itu masih 800 ribuan. SPP saya 45 ribu. Ya, 45 ribu kalau kita ngumpulin 800-an, wah nggak sanggup. Nggak tahu berapa tahun itu. Karena emang masih mahal gitu. Ya udah, gini, lain kali hati-hati ya. Ya Pak, untungnya bagus bapaknya. Lain kali hati-hati. Kalau pada saat mau rakit, jangan sampai ada netes keringat, itu kamu gugup tuh, keringatnya banyak, dilap dulu. Ini kalau sampai netes tambah parah lagi deh. Oh ya Pak, bahkan nggak boleh ditiup loh Pak itu. Kalau tiup ya tiup bisa boleh, tapi jangan sampai liurnya yang keluar. Karena kan kita tuh di udara tuh ada airnya juga Pak sedikit, jadi nggak boleh ditiup sebenarnya. Nah itu kalau kita tiup kan khawatirnya ada uap yang keluar dari mulut, uap air dari yang mulut. nempel ke situ tadi. Ya, ntar ini ada teman yang baru masuk kayaknya.
ya kan? Izinkan. Yes. Ya. Kemudian ini yang masuknya terlambat dia nggak bisa ini. Mulai. Gak apa-apa kok, ada nanti kok videonya. Udah kok Pak, udah kebaca Ya. sih. Nah nih, jadi slot ini dipahamin ya, karena slot ini tidak semua prosesor masuk. Ya, tidak semua prosesor masuk. Jadi pada saat merakit hati-hati jangan sampai kejadian seperti saya tadi. Ya untungnya nggak rusak, masih bisa dibaikin, masih bisa diluruskan, dan alhamdulillah itu kejual. Ya, itu kejual. Jadi bukan rusak, cuman bengkok dikit, masih bisa diluruskan pakai pinset, dan itu nggak menimbulkan cacat permanen gitu. Itu masih bisa. Oke, kemudian ada lagi namanya slot chipset utara dan chipset selatan. Ya. Wow. Notnya apa utara? Iya, North tuh utara. Utara, selatan ya. Selatan. Nah, gitu. Iya. Bahasanya gitu aja. Chipset utara dengan chipset selatan. Nah, berada di dekat CPU, fungsi dari kumpulan komponen Notebit adalah untuk memori control hub ya. Sebagai berbagai pusat penyimpanan, sehingga kerusakan di bagian ini mengacaukan prosesnya penyimpanan. Ya, ini jangan sampai ini dibuka chip ini. Ya kan? Biasanya kalau buka prosesor kan, wah ini bisa dibuka casingnya. Nah, ini jangan dibuka. Kenapa? Karena ini beda. Kalau kalian buka, ya ini bisa kontrol hubnya udah bisa rusak semua. Gitu. Nah, kemudian ada Notebit, ada Shortbit. Nah, Shortbit ini komponen yang tersambung dengan beberapa bagian penting yang lain seperti konektor SATA, slot PCI, dan BIOS. Ini Shortbitnya. Ya, nanti dilihat di mainboardnya, dicari perbedaan mana Shortbit dan mana Notebit. Kemudian ada CMOS. Nah, CMOS ini tempat pada motherboard yang berisi baterai kecil. Dengan baterai ini beberapa memori pada komputer seperti setting tanggal waktu bisa diperbaiki setiap hari. Jadi begitu komputer nyala, tidak jam sudah sama. Ya, mungkin ada yang tanya-tanya nih, kita komputer matikan, kemudian dinyalakan lagi kok jamnya masih sama, ya karena ada CMOS ini. Ya, salah satu juga menghilangkan ingatan dari komputer. Ya ini dicabut. Gitu. Ini bisa kalian cabut. Ketika dia dicabut, biasanya dia akan kembali ke settingan pabrik tahun 1970 atau berapa gitu. Nah, settingan pabrik. Nah, ini kalau kita lihat ini seperti baterai biasa ya. Kalau dilihat ini 3 volt. 3V ya. Nah, ini kalau kita beli di toko komputer ada ya, tapi kalau kita mau beli yang agak murah, ya biasanya kita lari ke toko jam. Nah, kalau kita ke toko jam dengan spesifik yang sama, itu masuk aja. Ya sama sebenarnya baterainya. Jadi ini untuk menyimpan tanggal, settingan-settingannya yang ada di komputer. Contohnya settingan apa? Settingan BIOS. Pada saat komputer pertama kali dihidupkan, dia kita atur untuk baca siapa? Apakah baca hard disk, apakah baca CD-ROM, apakah baca flash disk atau lain sebagainya. Istilahnya bootable-nya. Ya. Nah, ini yang nyimpan data tersebut. Nah, ini bentuk dari BIOS-nya sendiri ya, ini BIOS ini. BIOS ini bisa di-upgrade. Kalau di-upgrade jarang orang upgrade BIOS ya. Tapi biasanya ini jangan sampai rusak, karena kalau sampai rusak ya ingatan dari memori sendiri itu sendiri agak bermasalah gitu ya. Bermasalah. BIOS dari basic input output system ya, itu mengendalikan itu semua. Ya, jadi ketika masuk yang absen itu siapa? Ya biasanya di BIOS tadi. Kemudian ada slot PCI. Nah, ini yang digemarin anak multimedia gitu. Ya. Nah, nanti ada satunya lagi. Nah, slot PCI ini digunakan untuk komponen dari PC seperti slot kartu LAN atau kartu suara sampai TV tuner. Ya, jadi komputer kalian bisa untuk nyetel TV itu pakai tambahan TV tuner. Jadi dari kabel antena kabel masuk ke TV tuner, nanti di monitor kita udah bisa keluar TV-nya. Jadi itu biasanya anak kos-kosan. Saya dulu juga pernah manfaatin seperti itu. Kalau saya beli TV, saya beli komputer, otomatis listriknya double. Kemudian otomatis nambah biaya kos-kosan lagi. Jadi saya ngomong sama ibunya, Bu, saya cuma 2 komputer doang. Tapi TV-nya kok bisa nyala? Ya udah, belikan TV tuner. Mainkan TV tuner, jadi masih bisa nyala. Kok ada TV-nya? Ya ini kan komputer, Bu, bukan TV.
bisa nyala, ya bisa. Ya, kita kasih pemahaman lah, artinya bukan ngakalin, kita kasih pemahaman bahwa memang di komputer itu bisa kita jadikan TV, TV. dengan alat tambahan. Ya, sama seperti yang kemarin apa, laptop bisa dipasangi PGA gitu ya. Nah bisa, tapi dengan diakalin deh ada kan, dengan Dikasih tambahan. GB3. Nah, kalau kita realkan dari ininya ya nggak bisa. Tapi kalau kita tambahkan komponen, tambahkan modul, insya Allah bisa, ya. Gitu. Sepeda bisa dikasih mesin motor, ya bisa. Bisa. Ya, asal kita mau modif, jalan, ya mau ada perangkatnya, bisa jalan ya bisa. Gitu. Sepeda bisa pakai mesin senso, ya bisa, asal kita mau keluar banyak gitu kan. Beli sensonya, kemudian kita rakit di gearboxnya dan sebagainya, dilas dan sebagainya, ya, itu pasti bisa jalan, bisa. Tapi Sebenarnya lebih worth it beli motor sekalian sih. nah itu, tapi terkadang kan kita bukan masalah motornya, tapi yang kita cari adalah apa? Kalau anak multimedia ini seninya, ya kan? Seninya, kepuasan tersendiri kalau bisa menciptakan sesuatu yang berbeda dari orang lain gitu. Dan kepuasan itu yang nggak bisa dibeli, ya kan? Itu karena dari tadi kita ngerasa itu beda, ya biasanya udah jadi bangga gitu. Nah kemudian ada slot RAM, ini orang bilang slot memori ya. Nah slot memori biasanya dimiliki oleh komputer ditambah sesuai dengan kebutuhan. Nah kalau sudah beli laptop, di laptop nanti dicek memorinya berapa. Kalau memorinya 8 GB, 8 GB kalau nggak kuat untuk editing, ya tambah Bisa dulu ditambah. memorinya. Tambah dulu, Pak, slotnya 2, ya udah 8 kali 2, belikan 8 GB lagi berarti 16 GB. Nah 16 GB dilihat speknya. Kalau spek komputernya masih cukup untuk 32, maka yang 8 GB tadi dijual aja. 8 GB dijual, belikan 16 GB 2 kali. Artinya kan ada 2 slot. Kita nggak mungkin kalau 8 GB 3 kali, berarti kurang slotnya kurang 1. Nah kita jual, belikan yang 16 GB 2 kali, tapi lihat spek komputernya ngangkat nggak dengan RAM yang seperti itu. Ya. Kalau nggak support ya sia-sia juga ya Pak ya. Nah sia-sia, karena kita nggak bisa, bukan masalah ditambah aja bisa enggak, tapi pada saat sistem kadang ada yang nggak kebaca. Jadi semakin kebesaran memorinya nggak kebaca juga. Nah kalau kita lihat ini kan slotnya laptop. Nah ini kita bisa pasang di sini. Biasanya kalau laptop ini numpuk, di bawahnya ada lagi. Nah, itu bisa kita pasang 2. Saya beberapa kali beli laptop, ya. Itu yang pertama kali saya tambah itu bukan masalah harddisk, ya. Kalau prosesor kan di laptop nggak bisa kita tambah. Ya mungkin bisa juga sih, tapi saya nggak pernah bongkar prosesor karena itu rawan. Yang saya pertama kali bongkar begitu beli, ya. Saya langsung nyari tambahan apa? Memori. Karena dengan daya ingatnya ini kuat, maka setidaknya kinerja komputer kita itu lebih stabil, ya. Prosesor bekerja, ALU, CU itu bekerja dibantu dengan memori penyimpanan yang stabil, ya dia bisa proses pemrosesannya juga bisa lebih kencang, lebih stabil juga. Nah ini di gambar bawah ini adalah slot untuk memori PC ya, memori komputer. Jadi beda, kalau memori laptop itu lebih pendek, kalau besarnya hampir sama. Tapi kalau memori desktop PC itu lebih panjang. Dan biasanya lagi kalau yang memorinya high class, ini biasanya di atasnya ada yang lebih besar lagi, nggak tahu nih apanya ya, ada lebih besar lagi gitu. Itu. Ya, memori sekarang paling besar berapa? Berapa ya? Nggak tahu sih. 16 ya? 16 udah ada belum? Nah nanti itu biasanya tahu Pak. Itu dicek juga ya, karena nanti yang anak multimedia ini paling tidak mulai sekarang kan udah sedikit-sedikit ngumpulin itu kan. Begitu lulus, alhamdulillah punya PC sendiri, bisa langsung kerja gitu. Pak, saya mau langsung kuliah. Ya nggak apa-apa, anak multimedia itu bebas. Mau bikin seni di mana aja, nggak ada masalah. Kalau anak TKJ, anak RPL, ya beda lagi. Anak RPL biasanya ke kantor, atau kalau mau mandiri bisa. Tapi anak RPL biasanya gajinya lebih tinggi ya. Karena bikin satu program itu bisa 50 juta, bisa 40 juta, bisa sampai 100 gitu. Program apa Pak? Ojol itu program yang bikin salah satunya juga dari programmer kan. Iya. Nah,
membuat tapi mendesain aplikasinya itu. tapi jangan yang anak multimedia atau anak multimedia langsung jangan ngedon, wah saya nggak milih RPL. Enggak, mereka tidak akan bisa se-booming itu kalau nggak ada desain interaktif dari anak-anak multimedia. Wah udah mulai bangga kan, nah kan ada saya di situ, ada jurusan saya gitu. Nah tapi yang TKJ lebih kecil hati lagi, wah anak programmer bisa bikin 50 juta, anak multimedia bisa ndombling yang 50 juta, anak TKJ ngapain? Jangan salah lagi, mereka tadi tidak akan bisa mengudara, tidak akan bisa masuk ke sosial media ya kalau tidak ada apa? Komputernya mungkin. Tidak ada jaringan kan? Iya. Bener nggak? Kalau jaringannya lambat, bagaimana mereka bekerja? Sekarang kalau kita pakai aplikasi ojol, dia perlukan data jaringan nggak? Perlu pakai Ya, data nggak? perlu terhubung ke internet. Perlu kan? Iya, perlu. Terus kemudian dari aplikasi ojol itu, misalkan foto makanan, perlu foto yang bagus nggak? Perlu. Foto Biar itu menarik. mempengaruhi daya tarik penjual pembeli apa enggak? Mempengaruhi sekali, Nah, Pak. itu. Desainnya tuh perlu. Maksud saya bukan masalah multimedia RPL ini, bukan. Maksud saya adalah ketika 3 jurusan tadi bisa bergabung jadi satu, membuat satu perusahaan, itu udah top banget. Ya, yang bikin ada, yang masarkan ada, yang menjaga stabilitas dari pemasaran dan jaringannya ada. Itu loh. Kan sekarang kalian ini kelas 1 dikumpulkan kan? Ya, 3 jurusan jadi satu nih. Semua. Nanti begitu kelas 2 pecah. Nah, kelas 2 pecah, sebenarnya kelas 2 itu udah spesifik, kalian udah bisa. Dan saat kelas 2 itu kalian udah punya potensi masing-masing. Oh, saya bisa ini. Ajak kembali temennya. Ayo kita bikin ini yuk. Usaha yang tiga-tiganya ada di dalamnya. Itu. Jadi lebih banyak dapatnya. Ya. Oke. Kemudian ada ini belum ya? Mana tadi? Slot AGP. Slot AGP ini yang suka ngegame nih. Ya, yang suka ngegame dengan grafik yang cukup baik, ya, bisa sampai ke 3 dimensi dan kadang agak berat. Dengan slot AGP ini dibutuhkan penambahan kartu VGA, jadi komputer laptop bisa menjalankan game lebih halus, ya, lebih mulus. Jadi biasanya kan kalau kita main dengan game dengan komputer yang spesifikasi VGA-nya rendah, biasanya kalau paling sering nih anggap aja Point Blank, ada yang pernah main nggak Point Blank tuh? PB. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Kenapa? Point Blank atau apalah gitu. Ya, kita kadang nembak nggak tahu Delay. kok masih jalan, padahal udah kena itu, masih jalan, dan lama menang muncul. Atau kebalikannya, kita masih jalan kok tiba-tiba langsung mati itu, nggak taunya udah ketembak duluan dari belakang karena delay tadi lambat. Terus kemudian kadang grafik pecah itu juga kadang kalau kita ngelihat mata itu bisa sakit dan efeknya biasanya mual gitu ya. Kalau grafiknya nggak bagus kan, anggap aja kita naik bis digoncang-goncang, efeknya penglihatannya nggak bagus, pasti bisa mual, kemudian muntah. Nah ini saya punya pengalaman di sini di VGA ini. Di VGA ini saya suka kurang game, tapi pernah nyoba game dengan VGA yang bagus dan 8 sound system ya. Depan 2, kanan kiri, kemudian belakang kanan kiri, dan di atas ada. Jadi kalau kita ngegame ada tembakan dari pojok kanan, pojok kiri, Tahu semua, kedengarannya kedengaran jelas. semua, dan posisinya hampir pas gitu. Ditambah lagi full bass. Ya, full bass, terus saya masukkan dalam satu ruangan yang kedap suara. Saya 30 menit di situ. 30 menit ngegame. Habis itu seperti orang naik kapal laut. Keluar tuh langsung ngeliat. Habis itu nggak pernah ngegame lagi. Kapok. Ya. Kenapa saya bisa game seperti itu? Ya karena waktu itu saya masih bisa menggunakan alat-alat di sekolah. Nah, bukan berarti saya ini enggak, karena saya punya saya sebagai teknisi yang ngatur alat-alat itu sendiri juga saya. Jadi saya bisa mengendalikan alat-alat itu. Ada wewenang. Ada wewenang untuk hal itu gitu ya.
Jadi kita pada saat istirahat yang lain nggak make, saya bisa make. Pada saat yang lain nggak belajar, saya bisa belajar, makanya bisa lebih duluan daripada yang lain karena ada kesempatan tadi. Nah kemudian ada konektor IDE, ini udah hampir ketinggalan ya. Ini hampir ketinggalan. Sekarang udah diganti dengan konektor SATA. Ya, konektor ini digunakan untuk hard disk ya, DVD atau floppy disk. Nah, kalau ini yang pendek ini biasanya disket. Ini hard disk. Ya, ini kemudian CD-ROM, CD atau DVD. Nah, ini kabelnya pakai kabel ini, kabel SATA, ya, serial ATA. Nah, kemudian ini hampir nggak ada lagi karena sudah berubah ke SATA. Dan yang baru sekarang ada lagi SATA 3 ya. SATA 3 kalau nggak salah. Nah, kemudian ada BIOS. Yang tadi sudah saya sebutkan BIOS. Ini chipnya kecil nih. Nah, ini mengatur tanggal dan sebagainya nih. Jadi kalau komputer laptop kalian sudah ini coba dicek BIOS-nya. Biasanya pada saat mau masuk komputer dinyalakan, tekan Del atau F2 atau F12 itu bisa masuk ke dalam BIOS. Dan yang terakhir adalah komponen SATA. Perangkat yang sama yang penggunaan untuk hard disk. Kalau yang tadi ATA tadi ini ya. Nah, sekarang udah teknologinya gini. Terus ini udah mulai mengecil lagi kan? Apa? Yang baru? SSD ya, SSD. Iya. Nah, udah ngecil lagi. Jadi komponennya lebih kecil dan dia lebih cepat. Kalau ini aja udah 7.200 RPM. Rotation per menit, 7.200 kali mutarnya per menit. Nah, kalau yang SSD nggak tahu berapa itu ya, belum ngecek ke sana. Nah, silakan itu dicek, dipelajarin ya. Nah, kecepatan seperti itu, makanya jangan sampai kita menggunakan komputer itu asal-asalan. Dalam artian apa? Kita udah tahu fungsinya, udah tahu manfaatnya. Yang asalan gimana Pak? Maksudnya nyalakan pakai tombol power, bener. Tapi pada saat matikan jangan tombol power. Ya, matikan komputer pakai tombol power, bener nggak? Salah kan? Harusnya lewat apa? Shutdown. Start shutdown ya kan? Itu sama aja kalian lagi naik motor, ngegas ngebutnya 80 km per jam, terus kemudian disuruh berhenti lampu merah. Ya. Kaget, jungker balik di situ. Sama dengan sekalian RPM-nya udah muter kenceng-kencengnya, langsung tiba-tiba listriknya dimatikan. Ada goresan piring, ya pasti bisa jadi bad sector dan lain sebagainya. Power supply-nya juga bisa kena, bisa kebakar. Kan ada kalau listrik kita anggap aja listrik di rumah sering jeblek gitu kan. Komputer kita juga pasti bisa bermasalah. Nah, paling sering itu biasanya power supply dengan hard disk duluan yang kena. Ya, selebihnya itu nanti nyusul ya, itu makanya kita diarahkan kalau di rumah listriknya kurang stabil pakai stabilizer UPS bisa, pakai stabilizer juga bisa. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada sih. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, karena tadi kita pembahasannya motherboard, nah saya pengen kalian ambil salah satu gambar motherboard di internet, kemudian nanti dijelaskan dalam bentuk video di YouTube ya, YouTube. Contohnya, jadi dipaksa YouTube kita nih. Nah, misalkan contohnya seperti ini nih. Nah, ini kan. Cuman ini kebanyakan nih kalau kalian jelasin. Ya yang poin penting-pentingnya aja. Cari yang dikit mana? Kita carikan yang dikit. Nah ini kan. Nah misalkan yang biru ini digunakan untuk slot memori. Memori itu adalah apa? Kemudian ini soket konektor untuk power, ya, power supply. Nah ini kemudian ini slot untuk CPU soket, yaitu untuk prosesor. Nah prosesor sendiri adalah bla. Kemudian ini AGP slot, ya ini AGP slot. Ini slotnya hard disk itu tempat penyimpanan sebagainya. Nah seperti itu, ya. Gambarnya bebas milih dari Google, silakan kalian cari, ya. Yang saya minta adalah dijelasin per itemnya, ya minimal yang sudah saya jelasin tadi. Ya, tadi kan ada slot AGP, ada slot IDE, ada slot soket CPU,
ada Iya. soket RAM dan sebagainya. Ya, kalau bisa jelasin lebih detail lagi ke belakangnya ya nggak apa-apa. Misalkan ini kan di bawahnya ini ada slot peripheral nih. Slot USB, mouse. Tuh kalau mouse itu salah. Lah, apalagi nih? Slot apa ini? RJ slot 45, 4 slot jaringan di mainboard. Pelan kah itu Pak? Ini nah, ini sound, ini network, ini USB, ya. Ini apa nih? PGA. Nah, kalau itu mau PGA. bisa lebih detail, alhamdulillah. Ya, syukur-syukur nanti yang punya YouTube bisa gajian di YouTube, ya. Amin. Sebelum kuliah. Jadi pas masuk kuliah udah bisa punya tabungan sendiri. Gitu. Jadi tujuan saya bukan untuk yang lain, ya YouTube kalian kalau memang bisa naik ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa di YouTube ya setidaknya kalian udah punya gambaran bagaimana menjelaskan tentang mainboard itu sendiri. Yang penting mainboard kita pahamin, nanti kalau ngerakit itu gampang, ya. Ngerakit gampang, yang jelas yang lainnya adalah kerapian, terus kemudian ketelitian itu pada saat merakit itu penting, ya. Soalnya kan kalau kita nggak paham tentang mainboardnya kan nanti susah juga. Mau masang memori harusnya di slot memori dipasangnya di slot PCI, nggak mungkin masuk, ya. Atau masang di slot AGP itu nggak mungkin masuk, ya. Nanti tugasnya saya buatkan form di sini, yang dikirim hanya link videonya, ya. Yang dikirim hanya link videonya, jadi bukan videonya kirimkan ke saya, bukan. Saya nggak sanggup kalau nyimpan video. Jadi Banyak, videonya ya. simpan di YouTube, linknya saja kirimkan ke saya. Pak, bikin uploadan ke YouTube kayak apa, Pak? Nah, bikin upload gampang ke YouTube. Nah, itu. YouTube, kalian daftar aja youtube.com gitu kan. Nah, tapi kalau bikin YouTube, kan udah punya email nih. Sudah punya email, langsung aja bikin YouTube. Ya channel, masuk channel, nanti kalau belum punya daftar gitu kan. Langsung dibikin, langsung di upload seperti biasa. Ini ada tombol upload nih. Nah, kalau nggak punya di situ, nggak punya komputer, masih ada handphone, pakai aja handphone. Ada kok di HP Nah, tuh tombolnya. pakai handphone bisa. Nanti untuk gambar mainboardnya gimana? Gambar mainboardnya kalian pergi ke warnet, minta print gambar mainboard yang warna gitu kan. Nah, udah kalian rekam pakai video, di shooting gitu aja. Nah, jadi artinya apa? Keterbatasan itu bukan kendala, ya. Masih kita bisa akalin dengan cara yang lain. Pak, saya nggak punya, kalau nggak punya HP, ya nggak tahu. Padahal saat ini kan lagi ngejem pakai HP gitu. Pakai perekam layar bisa, Pak? Rekam layar juga bisa. Screen recorder di HP aja Pak. Tapi ya kasih mouse gimana Pak? Boleh nggak? Buat kursor, dikasih kursor. Nggak masalah. Yang jelas silakan kalian kreativitaskan masing-masing. Itu pakai OTG, kabel OTG. Nah, silakan kalian kreativitas masing-masing. Intinya adalah kalian paham dengan yang saya ajarkan hari ini. Dan saya kan sudah menyampaikan, saya maunya kalian mengulas kembali. Kalau saya ketemu di sekolah, saya udah pasti langsung nanya nih, ya, udah langsung pasti saya nanya. Misalkan si Fikri ini kan, tolong jelasin slot AGP tadi apa gitu. Terus kemudian si Bayu, tolong jelasin slot PCI tadi apa, ada berapa jenis, misalkan seperti itu. Nah, sekarang kan nggak ada, jadi untuk catatan pun kalian nggak punya kan? Nggak ada. Ya. Iya, nah, salah satunya karena kita udah main era digital, ya mainnya tadi ke situ, ya, mainnya ke situ. Jadi dokumentasikan, ya, terus Requiem, ya, didokumentasikan, yang nantinya dokumentasi itu sendiri bisa kalian pakai suatu saat gitu. Tuh, oke. Ya, ada lagi?
Pak, biasanya kan masih ada yang nanya lagi, Pak. Tugasnya apa ini? Susah betul kayaknya nih. Pak, saya mau nanya Nggak Pak, batas pengumpulannya berapa hari Pak? Bentar, satu dulu, satu di siapa? Satu-satu Di dulu guys. Laisa. Saya mau nanya Pak, batas pengumpulannya sampai tanggal berapa Pak? 1 minggu cukup? Eh, ya boleh lah. Paling videonya boleh. cuma 15 Boleh, menit. boleh. Ya kan? Boleh. Nah, Ya, kalau boleh, dikerjain Pak. 1 minggu, ya kalau dianggap cukup kayaknya kurang cukup, paling setahun baru cukup. Tapi kalau ini aja, jangan diundur lagi. 1 minggu ya. Iya Nah, boleh. dia, Ya, boleh Pak. Boleh. oke dia. Contoh presentasi, Pak. Biasanya nanti ada yang nanya lagi, Pak. Untuk presentasi kenapa? Contohnya. Bapak jelaskan maksudnya. Ya, Biasanya gimana nanti ada gitu lagi yang jelaskan. nanya. Biasanya ada lagi yang nanya. Oh, Karena yang nggak nanya. paham. Jadi Mm-mm. tadi saya minta gini. Ini ya. Dengar baik-baik Nah, guys. ini kan ada gambar main bot. Iya. Kemudian kalian jelasin, ya, misalkan contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya dia, kali ini saya akan mencoba menerangkan komponen dari mainbot. Nah, salah satunya adalah ini adalah slot apa ini? AGP misalnya. Ya, terus kemudian ini adalah slot PCI. Slot AGP ini digunakan untuk VGA dan sebagainya, slot PCI untuk audio dan sebagainya misalnya. Terus kemudian ini ada chipset. Nah, chipset ini fungsinya ini. Nah, maksud saya seperti itu. Bisa aja kan? Ya, simple, Pak. Ya, simpel. Karena kan sebelum kalian rekam ya tulis dulu kalau misalkan nggak hafal ya tulis dulu atau pakai kertas. Pakai Saya kursor tinggal- boleh kan Pak? tinggal baca. Biar sembarang. saya rekamnya di HP kan. Mau Saya bikin rekamnya di HP. rekam atau mau dibikin Dipakai. atau mau dibikin presentasi seperti ini juga bisa, kan? Tapi dipasangin kursor biar bisa lebih jelas menunjuk ke arah mana gitu. Silakan. Iya, Nanti pakai kan kalau USB videonya Go. bagus, banyak penontonnya ya. Alhamdulillah buat kalian sendiri. Jadi saya ngajak kalian untuk seperti bikin YouTube juga ya supaya bisa gajian. Ya nggak tahu. Ini kan ada kelas 1, lumayan 3 tahun kalau bisa ngembangin YouTube udah dapat. Saya ngembangin YouTube 1 tahun yang lalu alhamdulillah udah dapat gitu. Ya, nanti siapa tahu bisa bayar SPP dari YouTube, bayar sekolah dari YouTube karena kalian sekolah swasta bukan sekolah negeri. Jadi kita harus kreatif. Ya, kasihan orang tua untuk beli paket data, belum lagi untuk bayar SPP kalian, ya, belum lagi nanti Belum sehari-hari. pada saat praktek kalian harus bayar praktek lagi. Makanya ayo yang bisa dikembangin, yang mau buka servis komputer, ya nanti kalau misalkan sudah siap, ya saya ada pelanggan, saya oper ke kalian. Nah, jadi intinya saya ngajak kalian udah mulai berwirausaha dari sekarang. Kenapa? Karena kita sekolah SMK. Karena kalau SMA ya memang belajar teori, kalau SMK itu udah harus bisa dipraktekin dan bisa bahasa kasarnya bisa dijual gitu. Ya. Bisa ya? Saya mau tanya, Nah, ada lagi? Nah, Pak. minimal menitnya berapa, Pak? minimal menitnya nggak usah saya batasin lah. Karena nanti ada yang ngomong grogi ya. Ngomong assalamualaikum aja bisa sampai berapa menit gitu. Assalamualaikum gitu. Ya. Panjang ayatnya. Nah, itu panjang lagi. Ya, tapi jangan sampai 2 jam gitu ya. Ini mulai 2 jam. Nanti yang nonton bosan. Jenuh. Jenuh. Malah langsung di close videonya. Apa ini udah jelas sekali. Itu maksudnya. Baru nonton berapa detik udah wah ini nggak bermanfaat nih, kenapa kebanyakan ceritanya doang gitu misalkan ya kan. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Oke, nanti keterangannya saya kirim di Google Classroom. Classroom, nanti pengumpulannya juga di situ. Oke, kalau udah cukup jelas, kalau nggak ada pertanyaan, harusnya sampai jam berapa kita? Jam 1 kan? Udah selesai, Pak. Selesai? Udah selesai jam Apa ya? Oh, udah selesai. Berarti lewat ini. Nah, kalau udah cukup jelas, nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Nanti kalau ada yang masih bingung, silakan di WA ya. Di WA, alhamdulillah udah mulai aktif. Ada yang ngasih informasi seperti itu, biar temennya yang Itu nggak saya, tahu, Pak. ikut tahu gitu. Masalahnya kalau nggak ada yang membuka, nanti temen yang nggak tahu, nggak dapat informasi malah lebih nggak tahu lagi. Oh ya, sama temen yang nggak bisa masuk Meet, tolong disuruh japri ke saya ya, alasannya apa gitu. Dicari Pak Supri gitu ya.
suruh japri masing-masing gitu. Masalahnya apa nggak bisa ikut meet. Ini yang ikut meet 2019 kayaknya. Tumben banyak. 20 dengan saya. Ya 19, 20 dengan saya. Oke. Cukup ya? Ya Udah cukup. kelewatan nih. Ya, untuk hari ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.